Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam channel Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas soal UM-UGM dengan materi elektrolisis. Nah, di sini ada soal ya, soal UM-UGM tahun 2016. Pada elektrolisis larutan ZnNO3 dua kali menggunakan elektroda platina terbentuk endapan Zn sebanyak 3,25 gram pada katoda. Nah, dari soal ini kita buat dulu reaksi elektrolisis yang terjadi. Di sini ada larutan ZnNO3 dua kali. Kita tuliskan reaksi elektrolisisnya. Nah, jika ZnNO3 dua kali itu diuraikan, dia akan terurai menjadi ion Zn2+ tambah ion NO3 minus. Sehingga kation itu akan bereaksi di katoda dan anion itu akan bereaksi di anoda. Sehingga reaksi yang terjadi adalah di katoda ada ion Zn2+. Nah, ion Zn2+ ini adalah termasuk logam lain ya, sehingga dia akan terelektrolisis di katoda. Nah, reaksi elektrolisis di katoda itu adalah reaksi reduksi. Sehingga di sini akan tereduksi ion Zn2+ menghasilkan logam Zn. Kemudian di anoda, nah karena NO3 ini merupakan sisa asam oksi, sehingga yang teroksidasi di anoda itu bukan ion NO3 minusnya, tetapi yang teroksidasi di anoda itu adalah air, sehingga reaksinya reaksi oksidasi air. Nah, 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah gas oksigen ditambah 4 elektron. Nah, sehingga reaksi selnya, nah agar elektronnya habis bereaksi, reaksi di katoda harus kita kalikan 2. Sehingga reaksi selnya menjadi 2Zn2+ ditambah 2H2O itu menghasilkan 2Zn ditambah 4H+ ditambah O2. Nah, ini elektronnya habis ya, karena sudah dikalikan 2 yang di katoda. Kemudian diketahui apa lagi? Nah, diketahui di sini terbentuk endapan Zn sebanyak 3,25 gram, sehingga kita bisa mencari mol dari endapan Zn-nya. Nah, molnya itu rumusnya mol Zn itu massa per mR. Nah, masanya dari Zn kan 3,25 gram. Nah, mR Zn bisa kita lihat di soal itu 65 gram per mol. Sehingga diperoleh mol Zn yang terbentuk sebesar 0,05 mol. Kemudian, karena di sini yang ditanya adalah volume gas yang terjadi di anoda jika diukur pada keadaan di mana 4 liter gas NO2 bermassa 9,2 gram. Nah, di sini volume gas yang terjadi, berarti kita lihat reaksinya. Di reaksi ini yang terbentuk gas itu adalah gas oksigen. Sehingga kita cari dulu mol gas oksigennya. Nah, caranya dengan menggunakan perbandingan koefisien dari reaksi ini. Nah, rumusnya itu koefisien dari O2 per koefisien dari Zn dikali mol Zn. Nah, sehingga mol dari O2 yang terbentuk atau terjadi itu sebesar 0,025 mol. Kemudian kita lihat soal. Nah, di soal itu yang ditanya adalah volume. Sementara di sini masih dalam bentuk mol. Tapi volume yang ditanya itu pada keadaan di mana 4 liter gas NO2 bermassa 9,2
gram. Berarti di sini kita harus mencari mol NO2-nya terlebih dahulu agar kita bisa memperoleh mol volume dari gas O2 menggunakan perbandingan atau perbandingan Avogadro gitu ya, atau rumus. Nah, kemudian karena yang ditanya itu adalah volume gas yang terjadi, sementara di sini baru diketahui mol dari gas O2-nya. Nah, di sini ditanya volume gas yang terjadi itu pada keadaan di mana 4 liter gas NO2 bermasa 9,2 gram. Nah, ini kita harus ubah dulu. Kita harus mencari dulu mol NO2-nya. Nah, mol NO2 itu rumusnya massa per mR. Nah, massa NO2-nya kan 9,2 gram. Nah, MR dari NO2 itu sebesar 46 gram per mol. Sehingga mol NO2 yang terbentuk itu sebesar 0,2 mol. Nah, dari sini berlaku hukum Avogadro, yaitu perbandingan mol dan perbandingan volume gitu ya. Rumusnya mol O2 per mol NO2 dikali sama dengan volume O2 per volume NO2. Nah, mol O2-nya itu kan 0,025. Mol NO2-nya 0,2 mol. Kemudian volume O2 yang ditanya dan volume NO2-nya itu sebesar 4 liter ya. Itu bisa dilihat di soal. Sehingga volume O2 yang terbentuk itu sebesar 0,5 liter. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah B. Soal berikutnya, di sini juga masih dengan materi yang sama, yaitu materi elektrolisis. Waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam Zn sebanyak 6,54 gram dari larutan ZnNO3 dua kali menggunakan arus 2 ampere adalah. Nah, di sini kita lihat dulu larutan yang direaksikan. Nah, di sini ada larutan ZnNO3 dua kali, berarti kita perlu menuliskan reaksi elektrolisisnya. Zn itu akan terurai menjadi ZnNO3 dua kali itu akan terurai menjadi Zn2 plus tambah NO3 minus 2NO3 minus. Nah, karena di sini hanya yang ditanya itu adalah mengendapkan logam Zn ya, berarti kita perlu reaksi di katoda saja. Nah, reaksi yang di katoda itu adalah reaksi reduksi dari ion Zn2+. Nah, reaksi reduksi ion Zn2+ itu akan menghasilkan logam Zn. Nah, kemudian di sini ada logam Zn yang terbentuk sebanyak 6,54 gram, gitu ya. Berarti dari sini kita bisa mencari mol Zn-nya terlebih dahulu menggunakan rumus massa per mR, ya. Massanya 6,54 gram, mR-nya 65,4 gram per mol. Sehingga mol Zn yang terendapkan itu sebesar 0,1 mol. Nah, kemudian di sini ditanya adalah waktu. Waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam Zn. Nah, waktu itu bisa kita ketahui dari rumus mencari nilai mol elektron. Nah, berarti kita bisa mencari dulu mol elektronnya. Di sini bisa kita lihat pakai perbandingan koefisien ya untuk mencari mol elektronnya. Nah, karena mol Zn itu sebesar 0,1, berarti mol. Nah, karena mol Zn yang terendapkan itu sebesar 0,1 mol, berarti mol elektronnya itu bisa kita cari pakai perbandingan koefisien ya. Koefisien elektron per koefisien Zn dikali mol Zn.
Berarti 2/1 dikali 0,1 mol itu sebesar 0,2 mol. Nah, sebenarnya teman-teman nggak harus nulis pakai reaksi ini juga nggak apa-apa gitu ya, pakai rumus ini juga nggak apa-apa, tinggal dilihat aja koefisiennya itu dari reaksinya gitu kan, bisa dipakai perbandingan gitu ya. Kalau semisal Zn-nya di sini 0,1, berarti kalau elektronnya koefisiennya 2, berarti tinggal kita kalikan 2 saja gitu, jadi 0,2 mol. Nah, di sini saya tuliskan agar lebih jelas gitu. Kemudian di sini berlaku rumus 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron, di mana 1 mol elektron itu rumusnya I kali T per 96.500. Nah, karena mol elektronnya itu sebesar 0,2 mol, berarti kita bisa ubah mol elektronnya menjadi 0,2 mol. Nah, berlaku rumus yang sama ya, I kali T per 96.500. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilai I-nya atau kuat arusnya. Nah, di sini kuat arusnya itu sebesar 2 ampere, sehingga tinggal kita masukkan saja ke rumusnya 2 ampere dikali T. T itu adalah waktu yang ditanya per 96.500. Nah, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam Zn itu sebanyak 9.650 second atau detik gitu ya. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini. Jika teman-teman ingin membahas soal yang lain, contohnya soal-soal UMGM atau SIMAK UI atau soal-soal masuk perguruan tinggi mandiri yang lain, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Salam Classroom Hack!